Mah, serius Doi nyalonin diri jadi presiden? Beneran gak nih? Beneran. Lah iya Giring. Ya, saya memang memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Dan di video ini, saya akan jelaskan alasannya. Saya sadar ini gak akan mudah. Saya justru terjun masuk ke dunia politik pada saat banyak anak muda gak suka, sinis, atau pesimis pada politik. Politik ya? Banyak ibunya gak sih? Politik ribet mas. Kita boleh aja benci politik. Tapi suka gak suka, banyak keputusan penting yang terkait diri kita diambil melalui sistem politik. Contohnya nih, kalau ada kepastian hukum, efeknya dunia usaha bisa tumbuh dengan baik. Dan buat kita, cari kerja jadi gampang. Nah, kepastian hukum itu ditentukan oleh apa ya? Ya sistem politik. Bagi saya dan jutaan anak muda lainnya, ada dua pilihan. Diam dan melihat orang lain yang menentukan arah masa depan, atau turun dan terlibat menentukan masa depan kita sendiri. Saya memilih untuk turun dan terlibat. Saya percaya bahwa anak muda justru harus melibatkan diri lebih lagi dalam politik. Ini adalah cara agar suara kita didengar, diperhitungkan, dan bisa menentukan masa depan yang kita inginkan. Izinkan saya bercerita tentang latar belakang hidup saya, sehingga akhirnya mengambil keputusan besar ini. Saya lahir dari keluarga biasa, keluarga kelas pekerja. Saat krisis 98 karena beban ekonomi yang berat, bapak saya terserang stroke dan akhirnya meninggal dunia. Salah urus politik pada masa itu membuat hidup keluarga saya dan jutaan anak muda lainnya jadi sangat berat. Politik hanya bikin semua orang susah. Perjumpaan kedua saya dengan politik datang tidak terduga. Jadi gini, selama puluhan tahun rumah keluarga saya di Jakarta langganan kena banjir. Tapi tiba-tiba tahun 2015 saya dan tetangga saya heran. Kok sekarang gak banjir lagi? Aneh juga ya. Ternyata selama ini kita terbiasa dengan banjir. Jadi begitu gak banjir, seperti ada yang hilang. Sejak itu, saya mulai memperhatikan ada banyak yang berubah di sekitar saya. Ada pasukan oranye yang rutin membersihkan sampah. Ada juga pasukan biru yang membersihkan sungai. Ketinggalan mas, itu mas, satu mas tuh. Wah, tuh mas. Ini hasil kerjaan Mas Giring harus diangkatin. Siapa? Habisin! Sebelumnya, berpuluh tahun saya dan jutaan orang di Jakarta percaya bahwa kota ini gak akan pernah berubah. Mulai angkutan umum yang gak tertata, pelayanan publik yang lambat. Semua ini dianggap takdir yang harus kita terima menjadi warga ibu kota. Pandangan ini pelan-pelan mulai berubah setelah Pak Jokowi memimpin Jakarta. Kota jadi semakin modern. Kita bisa menyampaikan keluhan soal jalanan rusak, lampu jalan yang mati, atau sampah yang menumpuk lewat aplikasi. Penggunaan teknologi seperti ini bisa membantu menyelesaikan keluhan warga yang selama puluhan tahun cuma jadi tumpukan berkas laporan di kantor pemerintah. Bus-bus modern yang nyaman menggantikan bus-bus lama. Yang panas, pengap, gak aman, dan gak jelas kapan datangnya. Dulu,
Kalau saya naik bus yang sepi, pasti was-was. Lirak-lirik kanan, kiri, sepanjang jalan karena trauma pernah kena todong. Tapi sekarang, kalau naik bus sepi malah senang. Bisa dengerin musik, kadang sampai ketiduran. Halte tujuan saya kelewatan. Taman-taman hijau mulai dibangun di seluruh kota, menggantikan pemandangan yang gersang dan kotor. Bertahun-tahun kita semua yakin bahwa ide membangun transportasi bawah tanah adalah mustahil. Itu ide gila. Karena Jakarta kan sering banjir. Tapi ternyata itu bisa. Sekarang kita punya MRT. Pelan-pelan saya sadar jika politik jatuh ke tangan yang tepat, justru akan membawa manfaat bagi banyak orang. Membuat hidup jutaan orang jadi lebih baik, lebih bahagia. Saya paham. Banyak generasi muda yang kecewa dengan gak percaya politik karena merasa diabaikan, ditinggalkan. Dan akhirnya politik menjadi sesuatu yang gak menarik. Pertanyaannya, kalau kita merasa diabaikan dan ditinggalkan, apakah kita akan diam? Buat saya reaksi yang sebaiknya diambil justru melibatkan diri supaya politik jangan jatuh ke tangan yang salah. Jatuh ke tangan orang yang gak ngerti kebutuhan, tantangan atau bahkan aspirasinya berbeda dengan kepentingan kita. Kaum muda. Kita sekarang sudah punya demokrasi. Kita punya pemilihan umum bebas. Satu suara asal dipergunakan dengan baik akan sangat berharga. Karena nanti di 2024 lebih dari setengah jumlah pemilih adalah kita, kaum muda. Perlu kita sadari korban pertama dari setiap kegagalan politik adalah kita, anak-anak muda. Karena anak muda punya masa depan yang lebih panjang. Kalau kita gak peduli pada politik dan gak mau terlibat, sikap itu justru akan membuat politik diisi orang yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah, saya, Giring Ganesha, memberanikan diri mewakili generasi saya untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024. Izinkan dan beri kesempatan kepada saya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kita akan bangkit berdiri untuk Indonesia yang semakin jaya. Itulah cerita saya. Cerita yang akhirnya mendorong saya berani untuk maju. Kita semua punya cerita tentang kegagalan, rasa sakit, dan perjuangan untuk bangkit. Dengan berbagi cerita, kita dapat saling menularkan semangat supaya tidak putus asa dan supaya bisa bangkit dari kegagalan. Saya sudah berbagi cerita. Sekarang, kirimkan cerita kamu dengan hashtag Indonesia Bangkit. Mention saya di Facebook, Twitter, atau Instagram. Kisah kamu akan saya tayangkan di media sosial saya.